Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan tidak menjadi lesu dan mereka berlari tidak menjadi lelah. Akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kelesuhan dan kehilangan gairah hidup, bekerja, dan bahkan melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang menantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Seperti Raja Wali naik terbang tinggi, melintasi awan dan gunung-gunung yang tinggi karena memiliki kekuatan yang lebih besar daripada jenis burung yang lainnya. Bahkan orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seperti orang yang gak pernah letih ketika berjalan. Dia gak pernah lesu ketika berlari. Sekarang pelari mana yang gak pernah letih? Pejalan kaki mana yang tidak pernah lesu? Ternyata orang yang menantikan Tuhan melebihi Raja Wali yang terbang tinggi, melebihi orang yang berlari dan berjalan tidak menjadi lelah. Karena selalu Tuhan infus kekuatan. Menanti artinya menunggu atau memberi waktu tanpa mengeluh. Memang tidak banyak orang yang sabar dengan menanti atau menunggu. Tapi ternyata orang yang menanti Tuhan tidak pernah sia-sia. Tidak pernah killing time dengan percuma. Nah, kita akan belajar. Ada 3 cara bagaimana menantikan Tuhan. Yang pertama, cara menantikan Tuhan yaitu menanti hadiratnya. Menantikan hadiratnya dengan ingin mengenal pribadinya. Tidak lagi mengandalkan kekuatannya, tapi bersandar penuh dengan kekuatan Tuhan. Orang yang tidak pernah punya waktu dengan Tuhan adalah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Ketika kita mengandalkan seseorang, pasti waktu perhatian akan terserap habis oleh orang yang kita andalkan. Dan energi kita akan mengikuti mau orang tersebut. Maka firman Tuhan akan berkata, Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, artinya gagal orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena dia seperti pohon yang ditanam tanpa ada air yang mengalir di dalamnya. Waktu dan perhatian energinya dihabiskan untuk dirinya atau orang lain yang dia andalkan, yang mungkin saja bisa salah, bisa gagal. Tapi firman Tuhan juga berkata dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena waktu, perhatian, dan energi dihabiskan bersama dengan Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang kedua, bagaimana cara kita menantikan Tuhan? Yaitu menantikan firman-Nya. Menantikan suaranya. Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, kata pemazmur. Jiwaku menanti-nanti. Aku mengharapkan firman-Nya. Kita perlu belajar seperti pemazmur yang suka menanti dan mengharapkan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita menanti dan mengharapkan firman Tuhan? Simpel sederhana, dengan berhenti sejenak dari segala kesibukan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita tidak pernah punya waktu, bagaimana Tuhan mau bicara kepada kita? Jika Tuhan masih belum bicara, ketika kita sediakan waktu, yang kita perlu lakukan, cari firman-Nya, dengarkan firman-Nya, baca firman-Nya, renungkan firman-Nya siang dan malam, lakukan firman-Nya. Apa yang Tuhan telah katakan, semakin sering kita mempelajari, semakin sering kita melakukan firman-Nya, semakin Tuhan bicara secara jelas. Kenapa Tuhan tidak bicara secara jelas? Karena kita nggak pernah menantikan Tuhan, karena kita tidak pernah mempelajari firman Tuhan, tidak pernah lakukan firman Tuhan. Jika kita mau mempelajari firman Tuhan, ini akan memotivasi kita untuk melakukan firman-Nya. Jika firman Tuhan yang kita ketahui tidak kita lakukan, maka Tuhan tidak mau bicara lagi sama kita. Karena kita seringkali mengabaikan suaranya. Kita seringkali melupakan atau kita seringkali merendahkan suaranya. Bagaimana Tuhan mau bicara lagi? Kalau yang kemarin aja kita tidak mau lakukan firman-Nya. Ini tujuan dari kita menantikan Tuhan. Menantikan firman-Nya, yaitu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara kita menantikan Tuhan? Yaitu menantikan janjinya. Menanti janji Tuhan artinya menaruh harapan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Sebagai seorang petani, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, mereka harus sabar menanti musim panen atau musim semi. Jika tidak sabar menunggu apa yang sudah ditanam, maka si petani itu tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Orang yang sabar menanti janji Tuhan selalu mendapatkan hasil yang maksimal. Selalu mendapatkan hasil yang terbaik. Jika Daud yang diurapi,
di usia muda tidak sabar menanti janji Tuhan. Dia coba mengangkat diri sendiri menjadi raja, maka kerajaannya tidak pernah kokoh. Kepemimpinan tidak akan pernah langgeng. Jika Yusuf diberi mimpi oleh Tuhan pada usia 17 tahun, dan dia tidak sabar menanti janji Tuhan selama 13 tahun lamanya, maka Yusuf tidak akan pernah menjadi pemimpin di Mesir. Jika Ayub tidak sabar menunggu janji Tuhan selama 30 tahun, dia menjadi kecewa karena kehilangan orang dicintai, kehilangan kesehatan, bahkan kehilangan harta bendanya. Ini membuat Ayub akhirnya tidak pernah mengalami pemulihan dan berkat pelipat gandaan. Biasanya, orang yang tidak sabar menanti janji Tuhan akan menuai musibah. Seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut di padang gurun, tidak sabar menunggu janji Tuhan. Dan mereka mengeluh. Akhirnya mereka semua tidak ada satupun yang masuk dalam tanah perjanjian. Hanya cuma 2 orang yang tidak mengeluh dan sabar menunggu janji Tuhan, Yosua dan Kaleb, menikmati tanah perjanjian. Hal yang sama Abram dan Sarah, tidak sabar menunggu keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan. Akhirnya mengambil Hagar untuk diberikan kepada Abraham. Akibatnya, sampai hari ini antara keturunan Hagar dengan keturunan Sarah terjadi persoalan yang kompleks yang tidak pernah ada ujungnya. Saudara yang sakit, mari sabar menantikan kesembuhan. Jangan kasih kendor, terus semangat, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara yang sedang tergoncang dalam rumah tangga, sabar menanti janji Tuhan dan terus menabur kebaikan, maka kita akan menuai pemulihan rumah tangga karena Tuhan tidak pernah gagal. Saudara yang sedang mencari pekerjaan, jodoh, bahkan menantikan keturunan, bersabarlah menanti janji Tuhan karena waktu kita bukanlah waktu Tuhan, dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat, selalu indah pada waktunya. Saya mengajak kita semua untuk mengagumkan, memasyurkan Tuhan sekali lagi bahwa Dia adalah Tuhan yang akan melawat kita.